Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Zahwa Zahra Lubis dengan NPM 2151007 dari kelas 1 IHPA. Kali ini saya akan menjabarkan terkait dengan tugas akhir semester saya terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. F. Yudi Priyo Ambora, SHM Hum. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah pengantar ilmu hukum ini, yang dimana saya akan menjabarkan salah satu perkara hukum yang ada di Indonesia yang kemudian akan saya analisis berdasarkan 3 perspektif mazhab atau aliran, yang dimana alirannya itu ada 3. Yang pertama adalah ada mazhab atau aliran hukum kodrat, yang kedua ada hukum kodrat ini hukum alam, yang kedua ada perspektif hukum imperatif atau positivistis, dan yang terakhir ada perspektif hukum sosiologis. Nanti saya akan memilih dari ketiga mazhab atau aliran ini yang masuk ke dalam kasus atau perkara hukum yang akan saya jabarkan selanjutnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan perspektif atau mazhab atau aliran dari aliran kodrat atau hukum alam, aliran imperatif atau positivistis, dan yang terakhir ada aliran sosiologis. Yang pertama ada aliran hukum kodrat atau aliran hukum alam, yang dimana hukumnya itu berasal dari Tuhan secara langsung, bukan berasal dari manusia, dan penguasa sebagai wakil dari Tuhan. Di sini keadilan tidak boleh diganggu gugat di dalam hukum kodrat atau hukum alam. Yang kedua ada hukum imperatif atau hukum positivistis, yang dimana hukumnya ini bersifat pasif, bukan bersifat aktif. Jikalau hukum ini ingin bersifat aktif, maka penguasa harus menggerakkan hukum ini, yang dimana di dalamnya terdapat perselisihan, dan perselisihan ini harus diselesaikan untuk mencari suatu keadilan yang nyata dan jelas. Dan yang terakhir ada perspektif dari mazhab atau aliran hukum sosiologis, yang dimana hukum sosiologis ini sendiri hidup di dalam masyarakat dan sudah jelas hukumnya sudah nyata, yang dimana di dalamnya tidak ada perselisihan karena hukumnya sudah nyata dan jelas. Nah, itu penjelasan dari perspektif mazhab atau aliran kodrat hukum atau hukum alam. Yang kedua ada aliran imperatif atau positivistis, dan yang terakhir ada penjelasan dari perspektif hukum sosiologis. Lalu saya akan menjabarkan terkait dengan kasus atau perkara hukum yang ada di Indonesia yang saya ambil, yaitu terkait dengan perkara hukum korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, di mana dia melakukan korupsi bantuan sosial COVID-19 yang harusnya disalurkan kepada masyarakat. Nah, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sendiri telah melakukan konferensi pers pada tanggal 6 Desember 2021, yang dimana di sini KPK menjelaskan bahwa telah menangkap salah satu Menteri Sosial yang ada di Indonesia, yaitu Juliari Batubara beserta anak buahnya dan beberapa orang yang lainnya. Dan di sini yang tersangkut kasus ini ada 6 orang, termasuk dengan Menteri Sosial bernama Juliari Batubara tersebut. KPK sendiri menjelaskan bahwa kerugian yang dicapai dari korupsi ini adalah belasan miliar rupiah, yang dimana seharusnya bansos COVID-19 ini disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang terkena dampak dari COVID-19, malah disalahgunakan oleh Menteri Sosial kita, yaitu Juliari Batubara beserta kawan-kawannya yang melakukan korupsi tersebut. Akhirnya Juliari Batubara sendiri ditangkap pada tanggal 5 Desember, dan selanjutnya pada hari selanjutnya itu kawan-kawannya yang membantu dalam korupsi bansos ini termasuk salah satu anak buah dari Juliari Batubara tersebut. Nah, kalau dilihat dari kasus tersebut atau kasus perkara hukum yang tersebut terkait dengan korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh salah satu menteri kita, yaitu Juliari Batubara, yaitu Menteri Sosial, di sini dapat kita sangkut pautkan kira-kira perspektif apa atau aliran atau mazhab apa yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan ini, penyelesaian kasus korupsi ini.
Menurut saya sendiri, perspektif yang cocok, mazhab yang cocok untuk menyelesaikan kasus ini yang masuk ke dalam kasus atau perkara hukum ini adalah mazhab atau aliran hukum imperatif atau positivistis, yang dimana di sini harusnya mencari keadilan, yang dimana di sini tidak adil karena Menteri Sosial kita sudah melakukan korupsi uang belasan miliar rupiah yang seharusnya bansos ini dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini sama sekali tidak adil. Namun dengan dilakukannya korupsi ini akhirnya uang tersebut tidak tersalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Maka dari itu menurut saya mazhab yang cocok adalah mazhab aliran hukum positivistis atau hukum imperatif ini sendiri, yaitu mencari keadilan dan digerakkan oleh penguasa karena dia bersifatnya pasif, digerakkan oleh penguasa. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan perkara hukum yang ada di Indonesia dan analisis saya terkait dengan 3 mazhab atau aliran kodrat, hukum alam, positivistis atau imperatif, dan juga sosiologis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang masih kurang jelas atau kurang berkenan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.